Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang studi kasus aljabar penerapan matematika dalam bidang informatika. Sebelum itu, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Klesya Sinaga, sebagai moderator dan pembaca. Bersama rekan saya, Windy Sri Wahyuni, sebagai pembaca. Baik, kita akan masuk pada materi kita pertama sekali yang akan dibaca oleh Windy. Kepada Windy, saya persilahkan. Studi kasus aljabar. Abstrak. Tingginya kasus kekerasan anak di Cirebon. 41 kasus pada 2017 meningkat menjadi 58 kasus pada 2018. Menuntut solusi penyuluhan pola asuh yang lebih responsif. Penelitian ini merancang chatbot smart parenting berbasis lain menggunakan pendekatan natural language processing dan algoritma maksimum marginal relevansi untuk menyajikan materi parenting serta menerima laporan kekerasan secara daring. Uji alfa dengan 20 pertanyaan mencatat akurasi respon 72,5%, sedangkan kuesioner beta kepada 19 orang tua menghasilkan tingkat kepuasan rata-rata 66,31%. Pada kategori cukup setuju, temuan ini menunjukkan chatbot efektif sebagai media informasi parenting dan mempermudah proses pelaporan meskipun peningkatan antarmuka dan fitur disarankan untuk memperluas manfaat. Latar belakang. Salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang cara mendidik anak secara positif. Chatbot dapat memberikan informasi secara cepat, responsif, dan terpersonalisasi kepada penggunanya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengembangkan chatbot berbasis LAN yang diberi nama Smart Parenting, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang pola asuh anak yang sehat serta menyediakan sarana pelaporan kekerasan anak secara daring. Teknologi yang digunakan melibatkan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami pertanyaan pengguna dan algoritma maksimum marginal relevansi atau MMR untuk merespon dengan informasi yang relevan. Tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini mengembangkan sebuah chatbot berbasis LAN yang dapat memberikan edukasi mengenai pola asuh anak atau parenting kepada orang tua, serta meningkatkan kemudahan akses informasi parenting dengan memanfaatkan teknologi natural language processing dan algoritma maksimum marginal relevansi. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan chatbot berbasis LAN untuk menyampaikan informasi pola asuh anak kepada orang tua. Bagaimana penerapan NLP dan algoritma MMR dapat meningkatkan relevansi informasi yang diberikan oleh chatbot. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Klesya Sinaga terkait landasan teori. Materi selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada chatbot. Chatbot adalah program berbasis kecerdasan buatan AI yang dapat mensimulasikan percakapan manusia, baik melalui teks maupun suara. Dalam konteks penelitian ini, chatbot digunakan sebagai media interaktif untuk menyampaikan informasi parenting dan menerima pelaporan kasus kekerasan anak melalui aplikasi lain. Sudah? Enggak? Selanjutnya, ada Natural Language Processing (NLP). NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan sistem komputer untuk memahami, memproses, dan merespon bahasa manusia secara alami. Dalam penelitian ini, NLP digunakan agar chatbot dapat mampu mengenali dan merespon pertanyaan atau pertanyaan pengguna dengan konteks yang sesuai. Yang ketiga ada algoritma maksimum marginal relevance atau MMR. MMR adalah algoritma yang digunakan untuk memilih informasi yang paling relevan dan menghindari jawaban yang berulang. Dalam sistem chatbot ini, MMR berfungsi untuk menampilkan respon terbaik yang sesuai dengan pertanyaan pengguna dengan memprioritaskan kejelasan dan keberagaman informasi. Yang keempat, yang terakhir ada parenting dan kecerdasan anak. Parenting adalah proses pengasuh anak yang meliputi pemberian perhatian kasih sayang dan pembinaan perilaku positif. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh yang tepat sering menjadi penyebab utama kekerasan anak.
Oleh karena itu, edukasi parenting yang mudah diakses sangat dibutuhkan sebagai upaya preventif. Selanjutnya, di sini ada gambaran baik dalam rumus dan hasil kuesioner. Dalam rumus bisa kita lihat ada rumus dari maksimum marginal relevance MMR. Dan dari tabel hasil kuesioner terlihat bahwa ada penilaian terkait tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Dan berikut ada penjelasan terkait rumus yang sudah tersedia untuk penggunaan maksimum marginal relevance. Selanjutnya, cara penggunaan rumus MMR, langkah-langkah yang pertama adalah kumpulkan semua kemungkinan jawaban yang tersedia dalam database chatbot. Yang kedua, hitung kemiripan atau misalnya dengan quotient similarity antara pertanyaan pengguna QQQ dan masing-masing jawaban dari DI, D, IDI. Yang ketiga, pilih jawaban yang memiliki nilai MMR tertinggi dengan mempertimbangkan yang pertama seberapa relevan jawaban tersebut terhadap pertanyaan pengguna. Yang kedua, seberapa berbeda jawaban tersebut dari jawaban yang sudah diberikan sebelumnya agar tidak duplikatif. Yang keempat, gunakan nilai lambda untuk menyeimbangkan antara relevansi dan keragaman. Contohnya, jika lambda 0,7 atau lambda sama dengan 0,7 sama dengan 0,7, maka fokus lebih besar pada relevansi. Yang kelima, ada chatbot. Chatbot menampilkan jawaban dengan nilai MMR tertinggi sebagai respon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy terkait metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian dalam studi ini berfokus pada pengembangan sistem chatbot berbasis aplikasi lain yang bertujuan untuk memberikan edukasi pola asuh anak dan melayani pelaporan kasus kekerasan secara daring. Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis masalah dan kebutuhan pengguna, terutama terkait meningkatnya kasus kekerasan anak dan kurangnya media edukasi parenting yang mudah diakses oleh orang tua. Setelah itu dilakukan perancangan sistem termasuk desain chatbot, database, dan alur komunikasi antar pengguna dan sistem. Hasil dari pengujian ini dianalisis untuk menilai seberapa efektif chatbot dalam menjalankan fungsinya sebagai media edukasi dan pelaporan. Dengan pendekatan pengembangan sistem ini, diharapkan chatbot dapat menjadi solusi digital yang mendukung peningkatan kesadaran orang tua terhadap pola asuh yang baik serta mempermudah proses pelaporan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Klesia Sinaga terkait fitur deskripsi aplikasi. Baik, selanjutnya di sini ada terkait fitur deskripsi aplikasi, di mana ada gambar pertama terkait analisis deskripsi aplikasi dari pengguna menggunakan aplikasi lain dan terhubung dengan internet, lalu masuk ke SMS dan server bot sehingga masuk ke database website sehingga dapat mengelola sistem. Mengelola website itu yang digunakan oleh. Selanjutnya pada gambar kedua ada alur server bot, di mana pengguna yang membuka aplikasi lain terus terhubung dengan internet lalu masuk ke SMS, mereka bisa melihat dan masuk kepada website, lalu ke server bot, proses pesan, proses teks, dan respon pesan. Dan lanjutnya ada gambar ketiga yakni tentang alur line messaging atau SMS dari pengguna. Mereka masuk ke aplikasi lain, lalu mereka terhubung ke internet, ada aplikasi line messages atau mereka masuk terima pesan dan merespon pesan. Lalu server bot akan kirim kembali kepada aplikasi lain dengan terhubungnya internet, lalu bisa keluar dari aplikasi lain. Selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan chatbot smart parenting berbasis lain mampu memberikan informasi pola asuh anak secara interaktif sekaligus menjadi media pelaporan kekerasan anak secara daring. Dari pengujian yang dilakukan,
Sistem menunjukkan tingkat akurasi respon yang cukup baik, yaitu sebesar 72,5%, yang menandakan bahwa teknologi NLP dan algoritma MMR yang digunakan mampu memilih jawaban yang relevan terhadap pertanyaan pengguna. Selain itu, hasil uji coba terhadap pengguna menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan berada pada kategori cukup setuju dengan nilai 66,31%. Ini berarti bahwa sebagian besar pengguna merasa cukup, terbantu, dan puas menggunakan chatbot tersebut. Dan dari sisi informasi yang diberikan maupun kemudian akses pelaporan, meskipun begitu, hasil ini juga mengindikasikan bahwa materi ada ruang untuk pengembangan, seperti peningkatan kualitas interaksi dan penyempurnaan materi yang disampaikan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa chatbot smart parenting berbasis lain berhasil dikembangkan sebagai media edukasi pola asuh anak dan pelaporan kekerasan secara daring. Sistem ini terbukti cukup efektif dengan akurasi respon sebesar 72,5% dan tingkat kepuasan pengguna 66,31%, yang menunjukkan bahwa teknologi NLP dan sistem ini terbukti cukup efektif dengan akurasi respon sebesar 72,5% dan tingkat kepuasan pengguna 66,31%, yang menunjukkan bahwa teknologi NLP dan MMR mampu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat. Namun, penyempurnaan fitur ini dan isi masih dibutuhkan agar chatbot lebih optimal dalam mendukung peran orang tua. Sampai di situ saja pembahasan terkait studi kasusnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik kesalahan kata maupun ketidaksengajaan dalam tutur kata. Kami akhiri presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat siang.